Nama gue Edward Prakoso Kertologowo, nama panggung gue Edo Prakoso. Bisa lihat channel gue di sini. Gue adalah F&B owner dari Atu 2 Iga Sapi bersama istri saya sebenarnya. Terus juga project terbaru gue itu adalah Ayam Babon, dan gue juga sebagai content creator. Nah, ini gue anterin lo ke tenda pertama gue nih. Nah, ini nih tempat bersejarah buat Atu 2 Iga dan buat gua. Gua dulu jualan di sini nih, mobilnya parkir di garis sini, meja, terus konsepnya food truck. Nah, lu lihat nih restoran-restoran yang di sini nih, ada ini, sama nanti kalau malam ada food truck ini nih. Oh, sama itu tuh, sama nasi uduk di situ tuh. Waktu kita viral, isinya orang makan iga semua. Karena ngantrinya bener-bener ngantrinya tuh dari sini sampai sono. Ngantrinya bisa sampai 2 jam. Dan akhirnya untungnya di situ, di tempat kita sekarang itu disewain waktu itu. Jadi lu bisa bayangin nggak? Di sini rame, di situ waiting list juga, waiting list. Keren nggak tuh waktu itu tuh? Ya semua berkat Tuhan sih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi waktu itu tahun 2016. Kondisinya gue even belum lulus kuliah, tapi gue udah punya local brand gue sendiri. Ini sebelum karir jualan makanan tiba lah. Gue punya local brand gue sendiri, namanya FECK. Gue ngejualin baju tembakan DWP. Misalnya ada DJ nih, Steve Aoki. Ya udah gue bikinin desainnya, gue jualin secara online dan secara rumahan. Tapi cara jualan gue yang bikin gue di blog. Jadi setiap DWP ngepost, gue komen-komen nih di IG-nya nih, belaga-belaga jadi mau nonton tapi nggak ada baju. Gue komen, nonton yuk, beli bajunya di @DWP T-shirt ya, @DWP T-shirt ya, kayak gitu sampai detik ini Instagram gue diblok sama Jakarta Warehouse Project. Tolongnya saya udah nggak gitu lagi kok, maaf dulu masih anak kuliahan. Tapi ya namanya DWP kan tahun sekali kan. Gue mikir kalau ini nggak bisa begini terus lah. Jadi gue brandingin lah. Kebetulan gue cukup mengerti lah dunia per brandingan. Dari DWP T-shirt itu berubah menjadi FVCK, For Very Courageous Kids. Sebenarnya pak tapi punya diganti jadi V. Nah, awal-awal VCK berdiri ini pilihan model kita juga keren-keren. Sekarang ada jadi Miss Universe Indonesia yang kemarin baru menang, istrinya Al Ghazali, dan masih banyak lagi. Lalu bisa scroll langsung aja di postingan paling bawah. Paling gila itu adalah gara-gara Mas Arab, Mas YB itu pakai baju kita. Gara-gara ada satu temen gue yang fotoin terus bajunya dikasih ke Arab, terus dia suka lah. Dan gilanya lagi itu tuh mungkin gara-gara nama brandnya jorok, pada ngira tuh brand FVCK ini tuh punya Mas YB gitu loh. Gue langsung, wah gila nih orang nih, dari dulu 2016 kali ya Mas Arab mulai pakai ya, apa 2015, itu tuh langsung gila tuh, dan brand kita makin dikenal lagi. Ya at the time karir gue cukup baik lah, gue punya 3 brand, 3-3-nya rame, dan gue berpikiran untuk pindah ke Jakarta Barat. Ada salah satu rumah tusuk sate. Nah, gue emang kampret juga nih di sini nih. Gue pilih rumah itu karena di lantai 3-nya ada ruangan karaoke buat party. Wah, lu bayangin tuh masih umur muda, punya rumah sendiri. Kan kemarin tadinya gue tinggal sama orang tua, terus gue punya toko kan. Gue pikir kenapa gue tinggal sendiri aja, gue fokus online aja gitu kan. Rumah tusuk sate nih. Semenjak masuk rumah itu mulailah awal kehancuran bisnis gue. Dan akhirnya 3 brand ini hancur begitu saja, yang akhirnya brand baju gue ini ya terpaksa gue harus jual karena at that time istri gue lagi hamil anak pertama gue. Nah, sampai itu bener-bener semua harta gue jual tuh. Salah satunya jam Rolex kesayangan gue, yang mungkin nanti kalau anak gue udah gede, gue bahkan itu tuh gue sedih banget jual tuh Rolex. Sebelum gue jual tuh gue sampai videoin buat ceritain ke anak gue, ini papa jual, ini daddy jual Rolex ini ya buat kamu segala macam, semoga nanti bisa beli lagi dan kawan-kawan lah. Abis gue jual brand utama gue jual Rolex gue, itu tuh sebagian duitnya buat bayar utang, sebagian duitnya buat lahiran, sebagian duitnya buat ngurus keluarga. Tapi duit itu tuh tiap bulan turun terus karena gue nggak ada penghasilan yang pasti gitu loh. Dan sebagian dari duit itu gue buat bikin bisnis lagi. Salah satunya itu adalah bisnis F&B. Nah, ini masuklah gue ke dunia F&B. Dunia F&B pertama gue itu, gue sempat ngambil franchise-an, ada buka makanan grab food di rumahan ada. Jadi tiap ada order ceting-ceting itu gue
langsung ke dapur gue yang masak, gue sama bini gue yang masak, terus kita packingin, kirim yang kayak gitu. Tapi ya ordernya sepi gitu loh, karena gue telat timing, karena covidnya udah mau kelar, jadi orang udah mulai pada ke restoran, dan ternyata bisnis online food itu gak semudah itulah ya, apalagi dengan potongan-potongan yang ada. Gue mulailah R&D iga. Itu tuh gue R&D, masih inget gue tuh di depan rumah beli panggangannya juga bukan panggangan yang gede-gede gitu, panggangan yang kecil tuh yang kakinya bisa dilipat dibuka. Terus lu duduk di bangku jongkok, lu kipas-kipas ya kayak gitulah. Yang kayak tukang sate, cuman tukang sate aja lebih keren bos daripada punya gua. Itu gua R&D, gua coba beberapa kali sampai akhirnya jadilah Atu2 Iga. Nah di Atu2 Iga karena berbekal belajar dunia konten pas jualan jam tangan itu, gua mungkin salah satu orang-orang awal untuk yang ngeceritain gimana seorang owner lagi ngebangun restoran gitu loh, bangun F&B brandnya. Ini mungkin saja taruhan terbesar dalam hidup gua. Kalau gua sampai gagal di sini, masa depan keluarga gua terancam. Ini peluru terakhir gua. Jadi waktu itu gua ngerasa personal branding itu penting, dan gue emang pengen ceritain aja gitu journey brand gue tuh kayak apa. Ya, yang dimana sekarang kalau lu bisa lihat dari Holy Wings Group. Welcome to Sing Sing, konsep terbaru dari Holy Wings. Dari Union Group, makan di Salira. Selamat datang di Salira. So hari ini kita sudah ada. Terus sekarang semuanya udah appear on cam dan konten. Sebelum mereka, saya duluan. 5 alasan kenapa iga bakar di Kelapa Gading ini bisa viral dalam waktu 1 bulan. 3 alasan kenapa lu fix rugi kalau nggak makan iga bakar di food truck yang lagi viral ini. Gak bisa nih kalau begini terus. Walaupun Atu2 Iga itu umurnya baru 1 bulan, gue ngerasa banyak customer yang dirugikan kalau experience mereka. Awal-awal gue mulai sih jujur sedih banget ya. Waktu itu gue udah umur 31 nggak salah. Gue lulusan Prasetya Mulia Business School, dimana itu sekolah yang cukup bergengsi kali ya menurut saya. Tapi kerjaan saya jaga tendaan gitu loh, dan tendaannya sepi. Nah, tapi ya di situ nggak tahu ya, gue mungkin cukup bisa handle stres, gue cukup bisa handle tekanan. Jadi gue benar-benar nggak pernah nyerah. Gue yakin ini bisa jalan gitu loh. Jadi gue putar otak terus sampai suatu kali ada Kok Dedi Kuliner atau Korifan yang gue undang untuk ke Atu2 Iga. Gue panggil dia itu 2 kali. Pertama dia datang, tapi kontennya itu tidak FYP, tidak meledak. Jadi dalam waktu berdekatan mungkin seminggu 2 minggu, gue panggil lagi Kok Dedi untuk datang lagi ke Atu2 Iga dengan insight yang gue tahu dan pelajarin dari channelnya Kok Dedi waktu itu. Ci, kemarin saya ada makan di sini, kok nggak ada cicinya? Iya, kemarin di rumah nih, ngurusin dapur. Oh, yang ngurusin Cici namanya siapa? Namanya Baby. Oh, Baby ya. Sesuai looks-nya sih kayak Baby. Dan akhirnya konten kedua itu hit. Yang nonton itu gue lupa ya, 4, 5, 7 juta. Jadi karena udah berkecimpung di dunia konten ini dan udah pelajarin dunia konten ini waktu susah kemarin, gue tuh udah tahu, oh view segini, omset segini, view segini, omset segini. Dan waktu itu view-nya Dedi Kuliner tuh super duper gila. Gue udah info ke tim gue, siap-siap besok bakal gila. Dan gue juga langsung bilang ke bini gue, udah abis ini kita nggak bakal pusing masalah duit lagi. Atu2 Iga viral dalam waktu sebulan. Meja kita tuh cuman 6 karena kita tuh cuman jualan di depan rukonya orang. Dan itu tuh viralnya tuh udah gila banget, karena tuh restoran sebelah-sebelah dari tendaan sampai yang rukoan itu banyak banget yang orang-orang nebeng buat makan iga gue. Jadi pesannya di gua, makannya di lapak sebelah. Numpang, saking penuhnya tempat gue numpang. Tetangga-tetangga sekitar gue pun gue udah izin, gue udah ngomong baik-baik, dan gue selalu sounding juga untuk tolong dong beli minumnya di minimal di tempat mereka lah. Mereka lama-lama geram juga gitu loh. Akhirnya dari belum sebulan kita viral itu, gue timbulnya satu pertanyaan, yaitu apa yang F&B owner harus lakuin saat restorannya lagi viral. Dan di situ gue keluarlah satu gagasan, satu jawaban. Gue masih ingat tuh, gue mikir di mobil tuh, gue stres banget mikir di mobil. Maksudnya rame sih rame ya, cuman kalau rame orangnya kecewa, nggak sustain juga, lu pasti hancur juga bos. Lu harus buktiin lu tuh viral bukan sembarang viral. Dengan artian customer datang ke tempat lu puas dengan apa yang dia dapat. Akhirnya gue beraniin diri lagi, gue ngutang lagi, ngambil ruko. Itu tuh 7 ruko dari tendaan gue yang ada di Iga Gading sekarang gitu loh. Hokinya tuh itu tempat lagi disewa ya, mungkin udah jalan dari yang di atas kali ya. Nah kan tadi kan di sini kan. Nah sekarang kita adanya di sana aja.
Kalau dibilang bangga sih, gue lebih ke arah bersyukur ya. Tuhan tuh baik banget. Dari yang gue susah banget, beli susu sampai nyokap gue yang bantuin. Mau weekendan cuman bisa di roti panggang, di Ropit. Ya sekarang restoran udah ada 3 ya. Terus nanti bulan depan juga ada Mahakarya gue yang nanti lu tunggu aja deh. Yang project terbesar gue lah untuk sejauh ini. Nanti lu tunggu aja. Moga-moga lancar semua juga, bisa rame juga. Sebenarnya gue takut juga. Ini viral bentar doang apa gimana? Karena banyak banget F&B tuh kayak begitu. Tapi di saat gue ngelihat gue punya customer itu baru makan 2-3 hari balik lagi. Ya udah, gue udah, jawaban itu udah cukup buat gue. Berarti ini produk gue bagus nih, sustain nih, sampai orang tuh datang lagi, sampai ada orang yang kaya banget bilang mau diinvest lah apa segala macem, dan dia suka. Gue lihat segala kalangan tuh suka makanan gue gitu. Kayak gue hajar tuh ruko. Nah sekarang kita kembali ke menu yang bikin Atudo Iga bisa sampai sekarang, yaitu tentunya iga bakarnya. Ini menu awal kita. Nah ini nih iga barbecue kita, di grill pakai arang kayu, dimarinasi 6 jam, dan empuk, meaty. Buat lu pada yang bilang lebih gede tulangnya daripada dagingnya, ya udah pasti bos, namanya juga jualan iga. Kalau lu mau banyakan daging, lu makan steak aja, jangan makan iga. Lu bisa lihat seberapa gampang copot dagingnya. Itu yang bikin kita bisa rame sampai sekarang. Salah satu komplimen paling membanggakan gua waktu jualan Atudo Iga itu adalah ini, corn ribs kita. Jadi gua pernah dapat satu orang yang DM atau chat bilang, bro, gua tuh sebenarnya nggak suka sama sekali sama jagung, tapi sama jagung lo gila, gua doyan banget. A bit of manis, tapi strongnya di gurih, pakai bumbu Cajun yang tidak pedas, jadi anak-anak bisa makan. Dan lu nggak harus pesen ekstra, karena tiap kali satu paket udah dapet. Karena lu makannya beef ribs, ya lu harus temennya corn ribs dong. Oke, kurang lebih itu perjalanan hidup gua dan karir gua. Kalau buat lu yang kadang hidupnya lagi di atas atau mungkin lagi di bawah, tenang aja, jangan putus asa, hajar terus aja, karena semua itu udah ada rencananya, udah ada jalannya. Kalau gue nggak pernah gagal dari dulu, mungkin gue nggak di sini sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.